DJ made my day. Like the butcher, the baker, the candlestick maker. He's a maker, a baker, and a title taker. Halo semuanya, pada video ini kelompok 2 akan memberikan langkah-langkah dan penjelasan mengenai uji fermentasi karbohidrat. Sebelum itu, kita harus tahu nih, fermentasi karbohidrat itu apa sih? Fermentasi karbohidrat adalah proses penguraian karbohidrat tanpa menggunakan oksigen oleh mikroorganisme seperti ragi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 3 jenis karbohidrat, yaitu tepung kanji, glukosa, dan sukrosa untuk difermentasi oleh ragi roti, serta mengamati terbentuknya gelembung gas CO2 sebagai tanda bahwa fermentasi berhasil terjadi. Pengujian ini juga bertujuan untuk membandingkan kecepatan fermentasi pada masing-masing jenis karbohidrat berdasarkan panjang gelembung yang terbentuk. Setelah kita tahu tujuan dan penjelasannya, yuk kita lanjut ke alat dan bahan yang digunakan dan langkah-langkah pengujiannya. Pertama, menimbang ragi roti sebanyak 1 gram. Jangan lupa ya untuk memastikan timbangan sudah menunjukkan angka 0 dulu sebelum mulai menimbang. Setelah ditimbang, memasukkan ragi ke dalam mortar, lalu menumbuk pakai alu sampai halus. Semakin halus raginya, maka semakin bagus supaya nanti mudah larut. Sambil menunggu, menuangkan Aquades ke dalam gelas ukur sampai angka 10 ml. Ingat, membacanya harus sejajar dengan mata ya, biar ukurannya pas. Selanjutnya, menimbang 1 gram tepung kanji dan memasukkannya ke dalam 10 ml Aquades tadi, lalu mengaduk sampai tidak ada gumpalan yang tersisa. Kalau sudah larut, memasukkan ragi yang sudah dihaluskan ke dalam larutan kanji. Sementara itu, menulis dulu label di masing-masing tabung reaksi. Setelah dilabeli, menuangkan larutan ke tabung reaksi sesuai labelnya, lalu menutup mulutnya memakai kapas. Nah, sekarang saatnya mengamati. Perhatikan gelembung yang muncul di kaki tabung reaksi, itu adalah gas CO2 hasil fermentasi. Pada pengujian sukrosa, langkah pertama yaitu menimbang ragi sebanyak 1 gram. Selanjutnya, menghaluskan ragi sampai sangat halus agar mudah larut. Sambil menunggu ragi halus, tuangkan Aquades ke dalam gelas beker lalu ukur sebanyak 10 ml. Setelah itu, larutkan ragi yang telah dihaluskan dengan Aquades, lalu aduk hingga homogen. Labeli tabung reaksi dengan nama sukrosa agar tidak tertukar. Selanjutnya, menuangkan larutan ragi ke dalam tabung reaksi sampai memenuhi kaki tabung. Lalu menambahkan 1 ml larutan sukrosa ke dalam tabung reaksi dan menutup bibir tabung menggunakan kapas. Langkah yang terakhir yaitu mencatat hasil dengan mengukur gelembung udara setiap 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Pada pengujian glukosa, langkah pertama yang dilakukan adalah menimbang ragi sebanyak 1 gram. Pastikan timbangan menunjukkan angka 0 sebelum mulai menimbang. Selanjutnya, memasukkan ragi ke dalam mortar, lalu tumbuk dengan alu sampai halus. Sembari menunggu ragi tumbuk, masukkan Aquades ke dalam gelas beker lalu ukur sebanyak 10 ml. Ragi yang telah ditumbuk tadi masukkan ke dalam gelas beker yang berisi Aquades lalu aduk hingga homogen.
Lalu siapkan tabung reaksi dan labeli tabung tersebut dengan nama glukosa. Masukkan larutan ragi ke dalam tabung reaksi yang telah dilabeli. Lalu campurkan 1 ml glukosa 1% ke dalam tabung tersebut. Setelah dicampurkan, tutup bibir tabung menggunakan kapas. Dan langkah yang terakhir yaitu mencatat hasil dengan mengukur gelembung udara setiap 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Hasil pengamatan kami pada sampel pertama yaitu tepung kanji menunjukkan hasil 0 cm pada menit ke-10 dan 20. Pada menit ke-30 hanya terlihat sedikit gelembung. Hal ini menunjukkan bahwa fermentasi berlangsung sangat lambat karena pati pada tepung kanji harus diuraikan terlebih dahulu menjadi gula sederhana sebelum dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Pada sampel yang kedua, yaitu glukosa 1%, menunjukkan pembentukan gelembung sebesar 0,8 cm pada menit ke-10, meningkat menjadi 1,5 cm pada menit ke-20, dan mencapai 1,8 cm pada menit ke-30. Hasil ini menunjukkan bahwa fermentasi berlangsung dengan baik karena glukosa merupakan gula sederhana yang dapat langsung digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber energi. Pada sampel yang ketiga, yaitu sukrosa 1%, menghasilkan gelembung sebesar 1 cm pada menit ke-10, 2 cm pada menit ke-20, dan 2,5 cm pada menit ke-30. Dari ketiga sampel, sukrosa menghasilkan gelembung paling panjang yang menunjukkan aktivitas fermentasi paling tinggi. Itu saja video tutorial dari kami. Semoga bermanfaat.